tahu tentang pembagian wilayah, kita juga perlu tahu sebetulnya apa sih tujuan adanya pengaturan wilayah suatu negara, termasuk negara kita. Tujuannya diantaranya ini, yuk kita simak. Wilayah suatu negara, termasuk wilayah Indonesia, tentu harus dipahami oleh setiap orang. Begitupun dalam pemanfaatan dan pengaturan wilayah tersebut. Tujuan dari pengaturan wilayah negara Republik Indonesia yang pertama adalah untuk menjamin keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan dan kesejahteraan negara. Tujuannya agar wilayah Indonesia tetap utuh dan bisa mendapatkan kedaulatannya dan menciptakan ketertiban terutama di kawasan perbatasan agar tidak terjadinya sengketa perbatasan guna terlindunginya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, tujuan pengaturan wilayah negara Republik Indonesia adalah menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Menegakkan kedaulatan negara kita sebagai negara yang memiliki wilayah daratan, perairan, dan udara, serta wilayah ekstrateritorial. Karena kedaulatan itu sendiri artinya kekuasaan. Nah, dengan adanya pengaturan wilayah, tentu kita menjaga kedaulatan atau kekuasaan negara kita. Dan yang ketiga, pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengaturan batas-batasnya. Jadi tujuan yang ketiga dari pengaturan wilayah adalah mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara itu sendiri. Dengan adanya pengaturan wilayah negara, itu membuat negara mampu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negaranya secara optimal, terutama di kawasan perbatasan, dan agar tetap terjadinya pengawasan batas-batas di wilayah perbatasan. Nah, itulah tujuan kenapa wilayah negara itu harus ada pengaturannya. Jadi ini tujuan dari pengaturan wilayah negara Republik Indonesia. Nah, itulah tujuan dari adanya pengaturan wilayah di Indonesia. Di Indonesia sendiri mengenai pengaturan batas wilayah negara Indonesia selain berdasarkan pada konvensi Wina dan konvensi internasional yang sudah disepakati, dasar pengaturan wilayah kita juga didasarkan oleh adanya deklarasi Juanda. Nah, deklarasi ini yang menjadi tolak ukur penguatan landasan hukum tentang wilayah Indonesia. Karena kita memiliki satu keistimewaan ya secara wilayah, karena kita merupakan wilayah kepulauan terbesar, kemudian juga dikelilingi oleh perairan yang juga luas dan daratan yang juga luas, sehingga perlu ada ketentuan khusus yang membahas mengenai batas-batas wilayah di Indonesia. Sehingga ini juga menjadi penting agar negara lain tahu mana sih batas teritorial atau batas kekuasaan wilayah negara kita. Karena secara hukum internasional, hukum laut internasional, setiap negara pasti memiliki batas-batasnya. Nah, untuk konsep pembatasan wilayah laut dunia, yuk kita simak penjelasannya berikut. Terbagi menjadi dua pandangan. Yang pertama yaitu res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan konsepsi yang kedua, res communis, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan tidak bisa dimiliki oleh masing-masing negara. Jadi kalau res nullius menyatakan bahwa laut itu adalah dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, sedangkan res komunis, konsepsi atau paham yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan tidak dimiliki oleh masyarakat atau masing-masing negara. Nah, menurut kalian, lebih relevan mana konsep res nullius atau res komunis? Kalau melihat dari apa yang kita bahas, kemudian ketentuan juga tadi berdasarkan deklarasi Juanda, tentu setiap negara pada akhirnya dan juga
pada umumnya saat ini memiliki aturan yang khusus mengenai wilayahnya, sehingga negara itu memiliki kekuasaan untuk wilayahnya itu sendiri. Artinya, termasuk bagian dari laut pun adalah bagian dari wilayah negara itu dan berhak diakui dengan dasar hukum pengaturannya. Jadi tidak dan kurang relevan ya kalau kita bilang bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan tidak bisa dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, kalau seperti itu berarti akan ada kesemrawutan dan mungkin setiap negara akan merasa bahwa itu miliknya, walaupun sebetulnya tidak boleh dimiliki kalau menurut res komunis. Sehingga yang saat ini lebih relevan adalah res nullius yang menyatakan bahwa laut itu sebetulnya dapat dimiliki dan diambil oleh masing-masing negara dengan pengaturan wilayah negara masing-masing sesuai dengan hukum internasional.